Derdet, salam suara Yuito. Di sini saya sedikit membahas terkait dengan asrama mahasiswa Paniai Kota Studi Yogyakarta. Sebelumnya itu Bupati Paniai Naftali Yogi Esos itu pernah membeli asrama di beberapa kota studi, di antaranya yaitu Kota Jayapura, kemudian Kota Nabire, kemudian Kota Jakarta, kemudian Kota Yogyakarta, kemudian Kota Manado dan beberapa kota studi. Itu khusus dari asrama Paniai Yogyakarta ini dibeli itu tahun 2011, tapi secara resminya itu pada tahun 2012, yaitu 9 ini pada tanggal 9 Februari tahun 2012 itu diberi dan diresmikan. Dan kondisi asrama Paniai saat ini itu sudah 12 tahun dan pemerintah sendiri Kabupaten Paniai itu belum pernah meresmikan sampai saat ini, sehingga kondisi untuk asrama Paniai khusus di Kota Studi Yogyakarta maupun beberapa kota studi yang tadi saya sebut, Jayapura, Manokwari, kemudian Jakarta dan Manado, itu kondisinya pasti semua rusak karena ini sudah memenuhi 12 tahun, sudah memenuhi 12 tahun. Karena mengapa kami mendesak kepada pemerintah daerah Kabupaten Paniai? Karena ini asrama ini sebagai aset daerah, aset pemerintah. Kemudian pemerintahan sendiri ada program untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Ini melalui salah satunya ini setiap kota studi itu telah membangun asrama permanen yang dibeli oleh almarhum Naftali Yogi. Kami mahasiswa itu kondisinya saat ini itu mengganggu sekali dalam hal pendidikan, yaitu posisi belajar, kemudian kuliah. Itu kondisi tempat tinggal kami itu karena rusaknya asrama, sehingga untuk belajarnya tidak nyaman, sehingga kami mempertanyakan kondisi kami. Misalnya kalau tempat tinggal kami rusak, bagaimana dengan pola pikir kami, bagaimana dengan aktivitas belajar mengajar, kemudian bagaimana dengan kesehatan kami. Ini adalah salah satu masalah besar yang harus bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Mengapa kami mendesak terus kepada pemerintah daerah setempat? Karena ini asrama adalah asrama permanen milik dari Pemda sendiri. Buktinya adalah yang dibeli adalah Bupati almarhum Bupati Naftali Yogi Esos. Ini membuktikan, dan ini dari asrama itu telah melahirkan banyak generasi putra-putri dari Paniai sendiri, sehingga banyak yang sudah kembali bekerja sana, banyak yang sudah selesai, dan banyak yang masih tahap belajar. Nah, dipertanyakan yang di tahap belajar ini bagaimana mereka belajarnya, seperti bagaimana. Itu yang kita dituntut. Jadi pemerintah daerah selain dari uang studi akhir itu diharapkan tahun besok mungkin Pemda yang terpilih nanti itu diharapkan dilihat renovasi, dilihat asrama-asrama setiap kota yang ada untuk renovasi kembali. Kemudian hal yang selanjutnya yang saya mau sampaikan itu mungkin dari teman-teman kota studi lain, seperti mungkin kalau tidak salah itu Malang, Surabaya, Semarang, dan beberapa kota studi itu mereka juga ingin sekali untuk tempat tinggal, karena tempat tinggal mereka saat ini tidak nyaman, maka mereka membutuhkan asrama juga. Itu yang diharapkan untuk pemerintah daerah bisa membangun asrama-asrama di kota-kota itu dan kota-kota lain yang memang mahasiswa Paniai sangat banyak. Itu terkait itu. Kemudian di sini saya tekankan juga untuk bagi putri, ini asrama mahasiswa putra-putri itu sudah terlalu banyak bagi putri, sehingga selain diambil kontrakan mungkin bisa mempersiapkan untuk membeli asrama permanen seperti laki-laki, agar mereka juga mampu belajar dengan baik. Dan akhir kata ini saya merasa bersyukur kepada dan terima kasih banyak kepada Naftali Yogi, karena saya sendiri pernah selesai dari asrama ini, sudah menikmati, dan posisi saya kuliah itu asramanya sudah bagus, mungkin perlengkapannya sudah bagus. Jadi saya merasa bersyukur dan selesai. Tapi kondisi saat ini di umur yang 12 tahun ini membuat asrama ini sangat rusak sekali.
Jadi saya tekankan dan saya ulang kembali poin ini karena ini aset dari Pemda, maka diharapkan untuk renovasi. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya harap semua kota studi itu harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi. Tidak harus hanya minta untuk uang tugas akhir, tapi bagaimana kita menyuarakan tempat tinggal kami, yaitu asrama-asrama yang ada. Karena kalau asrama rusak berarti pola pikir mahasiswanya itu tidak berkembang, kemudian proses belajarnya tidak baik. Kalau mungkin asramanya bagus, kemudian perlengkapannya sudah memenuhi, berarti mungkin pendidikan kami terkait dengan kuliah, kemudian belajar, diskusi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin saya rasa itu pemerintah sendiri sudah paham dengan kondisi mahasiswa, dan untuk uang-uang dari pendidikan yang telah disalurkan dari pemerintah ke pusat itu diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, yaitu salah satunya renovasi asrama itu. Saya sendiri pribadi dan kami di sini anggota asrama Paniai itu menyampaikan terima kasih lagi kepada Naftali Yogi, dan kalau tidak kemarin 2 hari lalu itu kami sempat mengadakan hari ulang tahun di asrama Paniai Yogyakarta. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Salam Juwito. Siang pemirsa, pada kesempatan ini saya akan update sedikit mengenai asrama Paniai Yogyakarta. Pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Dia memberikan hal terbaik buat kami asrama kami anak-anak Paniai untuk kedepannya. Melalui Naftali Yogi pernah belikan asrama ini pada tahun 2011 bulan akhir. Jadi asrama ini resmi itu 2012 bulan Februari. Jadi 3 hari belakangan ini kami sudah ulang tahun yang ke-12. Jadi di sini ini saya akan update untuk mengenai asrama, kondisi dan lain sebagainya. Jadi di sini asrama Paniai ini jumlah kamarnya itu 27 kamar. Ada lantai 1 dan lantai 2. Terus 7 kamar mandi. Karena asrama ini kondisi juga kami akan jelaskan sedikit, karena asrama ini sudah lapuk dan lain-lain sebagainya karena dia umur dan lain-lain. Jadi saat ini di atas lantai 2 ini sudah bocor dan lain-lain. Terus di kamar banyu juga ada banyak yang kerusakan, dan juga di depannya sen-sen juga kan terlepas. Jadi untuk kedepannya itu kami dari mahasiswa Paniai itu sendiri, pemerintah selanjutnya akan perhatikan seperti kayak renovasi dan lain-lain sebagainya. Di sini kami anak Paniai, selama saya tinggal di sini kami sesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti kayak makan, minum, terus pulsa listrik dan lain-lain sebagainya itu kami sesuaikan dengan kondisi apa adanya yang kami akan kumpul. Terus setelah itu beli listrik, terus kumpul beli pama, begitu baru kita makan sama-sama. Terus di sini soal belajar dan lain-lain, antara sesama kami sering lakukan pelatihan, terus baca buku dan juga diskusi-diskusi dari IPMA, Ikatan Pelajar Mahasiswa Paniai Yogyakarta Solo itu sendiri, dan juga dari keluarga besar IPMA Pandore, dan juga kawan-kawan dari luar. Mereka sering diskusi dan seminar di sini. Terus harapan kami yang penghuni di sini, semoga pemerintah atau bupati selanjutnya bisa perhatikan dengan baik supaya kualitas dan efektif kualitas belajar dalam asrama ini, dan juga beta artinya bahwa penghuni di sini bisa belajar dengan giat, dan juga kampus juga kami akan kewalahan sendiri karena di sini jaringan juga kurang bagus.
Artinya bahwa karena di rumah kan akan ini asrama ini kan akan tertutup, jadi bisa renovasi baru bisa kan kami juga dapat jaringan supaya kami juga mengikuti melalui online dan sebagainya kuliah-kuliah tertentu. Karena kami sering itu keluar karena asramanya tidak ada jaringan, jadi online itu kami keluar baru di Zoom di kafe, terus ada tempat-tempat yang bisa kami bisa kuliah begitu. Karena walaupun kami tinggal di Jogja tapi sering dosen-dosen tertentu tuh mereka mengajar melalui online. Jadi harapan saya itu pemerintah Pania harus perhatikan kami supaya kami juga bisa mendapatkan jaringan yang 4GB begitu. Dan juga di latar belakangnya asrama ini terletak di bagian TNI dan juga di bagian di bandara, dekat bandara, jadi jaringan semua itu disedot di bandara itu sendiri. Dan juga rumahnya itu akan tertutup, jadi lantai 2 itu kan tidak dapat jaringan. Maka dari itu supaya untuk kedepannya itu pemerintah Paniai atau pemerintah yang dekat sama atau abang-abang kami yang sudah sering dulu pernah menunggu di sini, mereka juga sudah tahu. Jadi abang-abang itu juga mereka sudah ambil bagian di Paniai dan juga berbagai daerah di Papua. Jadi abang-abang yang saya harap perhatikan kami begitu soal jaringan dan lain sebagainya. Karena aktivitas kuliah itu kan mengganggu. Terima kasih yang tadi saya sedikit tuh mengenai kondisi dan saat ini ada di asrama Pania. Jadi saya sangat terima kasih kepada teman-teman atau abang-abang, adik-adik yang pantau di story media sosial. Saya kurang lebihnya itu begitu.